Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang data karena dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, data merupakan sumber informasi yang sangat penting. Data dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti halnya survei pasar, laporan keuangan, catatan penjualan hingga hasil penelitian. Namun data mentah yang dikumpulkan seringkali tidak langsung dapat digunakan karena masih bersifat acak, tidak terstruktur dan sulit dipahami. Oleh karena itu diperlukan proses penyajian data agar informasi yang terkandung di dalamnya dapat dibaca, dianalisis dan dimanfaatkan secara efektif. Penyajian data. Penyajian data adalah proses mengubah data mentah menjadi bentuk yang lebih terstruktur dan mudah dipahami baik dalam bentuk tabel maupun grafik. Kemudian bentuk penyajian data itu ada dua. Yang pertama adalah penyajian data dalam bentuk tabel, yang kedua penyajian data dalam bentuk grafik atau diagram. Selanjutnya penyajian data dalam bentuk tabel itu yang dimaksud dengan tabel adalah bentuk penyajian data yang disusun secara sistematis dalam baris dan kolom sehingga memudahkan membaca, membandingkan dan menganalisis informasi. Kemudian fungsinya adalah menyajikan data secara ringkas dan teratur, memudahkan perbandingan antar data, menyediakan gambaran menyeluruh tentang data yang dikumpulkan, menjadi dasar untuk pembuatan grafik atau diagram. Selanjutnya jenis tabel dalam penyajian data, di mana jenis tabel ini ada tiga. Yang pertama adalah tabel sederhana, yang kedua tabel berganda, ketiga adalah tabel distribusi frekuensi. Langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, tentukan rentang data atau range, di mana range itu sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil. Kemudian tentukan jumlah kelas, yaitu menggunakan rumus Sturge, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana N itu adalah jumlah data. Kemudian hitung panjang kelas atau interval kelas, di mana interval ini sama dengan range dibagi dengan jumlah kelas. Kemudian setelah itu susun batas kelas dan juga hitung frekuensinya, menentukan interval kelas dari nilai terendah hingga tertinggi, lalu hitung jumlah data pada setiap kelas. Selanjutnya penyajian data dalam bentuk grafik atau diagram, di mana yang dimaksud dengan grafik atau diagram adalah penyajian data secara visual menggunakan simbol, garis atau bentuk tertentu untuk mempermudah pembacaan dan pemahaman informasi. Adapun fungsinya adalah menyajikan data secara menarik dan mudah dibaca, menunjukkan hubungan atau tren antar data, memudahkan perbandingan antar kelompok data, mempercepat proses analisis dan pemahaman. Selanjutnya jenis-jenis grafik atau diagram, yaitu histogram, diagram batang, diagram lingkaran, objek dan juga grafik garis. Selanjutnya jenis histogram ini contohnya seperti ini, diagram batang seperti ini contoh. Kita lanjut diagram lingkaran, contohnya ya seperti ini, pie chart. Ya. Setelah memahami dari apa yang saya pelajari, maka tugas kalian adalah kumpulkan data kalian, sajikan dalam grafik, lalu analisis, buat laporan maksimal 3 halaman, sertakan nama dan name. Terima kasih.